Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sudah beroperasi sejak 1 Januari 2014, pertanyaannya bagaimana kemudian berjalannya sampai di bulan September ini. Saya sudah bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Fahmi Idris. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Apa kabar? Apa kabar? Semangat terus untuk kesehatan bangsa ya, Pak? Semangat. Salam sehat. Salam sehat. Dan juga ada anggota DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Bapak Supriyantono. Apa kabar, Pak Pri? Selamat pagi. Senang Baik, bertemu Bapak kembali. Alhamdulillah. Ini sudah Masih berlangsung. tetap subur. Tetap apa? Masih tetap subur. Tetap subur. Ini sudah berlangsung sampai bulan September. Pak Fahmi, banyak yang mengatakan bahwa beroperasinya BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014, ini saya catat betul-betul supaya tidak salah kata per kata, momentum untuk menata sistem kesehatan di Indonesia. Kenapa sampai begitu, Pak Fahmi? Kalau kita bicara sistem kesehatan, teori yang paling sederhana itu keterpaduan dari sistem pelayanan dan pembiayaan. Adanya jaminan kesehatan nasional, khususnya juga badan yang menyelenggarakan BPJS ini sesungguhnya grand design kita terhadap sistem pembiayaan menjadi lebih pasti ya, bahwa kita gotong royong membiayai diri sendiri yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah. Artinya demand masyarakat itu tumbuh kuat, purchasing power masyarakat untuk mencari pelayanan tercipta. Nah, yang kedua, saya sampaikan tadi, sistem kesehatan nasional itu karena subsistem pembiayaan dan pelayanan ini kemudian berubah. Kita mulai mendekati pelayanan yang sebagaimana di negara-negara lain yang sudah lebih bergerak maju, bahwa pelayanan itu mesti managed care, harus bergerak di puskesmas dulu, dokter keluarga atau dokter praktek perorangan, klinik-klinik pelayanan primer, kemudian kalau tidak selesai diatasi di situ baru ke rumah sakit, ke spesialis, kalau nggak bisa lagi ke rumah sakit. Jadi ada tahapannya. Nah, jadi managed care-nya jalan, itulah momentum penataan. Dan satu lagi yang paling penting dengan sistem ini, bahwa kegiatan promotif preventif itu menjadi atraktif. Ada insentif untuk dokter umum, dokter keluarga, puskesmas atau klinik pratama, kemudian untuk menjalankan itu. Semakin banyak peserta yang sehat, income-nya semakin meningkat. Nah, paradigma ini yang berubah, momentum ini yang berubah. Jadi dokter, khususnya dokter umum seperti itu, semakin banyak peserta yang sehat, penghasilan semakin banyak. Kan agak aneh, kalau itu kan semakin banyak sakit, sebetulnya income-nya meningkat. Itulah momentum itu. Ini tata kelolanya seperti apa sih sebetulnya? Kalau kita bicara tata kelola JKN ini, pasti kita bicara 3 unsur plus 1. Pertama yang menyangkut BPJS sendiri, kemudian menyangkut fasilitas kesehatan, ketiga menyangkut peserta. Pasti ada interaksi antara ketiganya. BPJS dengan rumah sakit pasti interaksinya adalah kontraktual base, Anda layani peserta, dibayar sesuai dengan aturan, kemudian diklaimkan dibayar BPJS. Itu ada tata kelola sistem pembayaran. Kemudian ada tata kelola BPJS dengan peserta. Dengan peserta tentu kita harus menerima pendaftaran, melakukan complaint handling. Kalau ada yang tidak puas kita segera selesaikan. Itu ada tata kelola pesertaan seperti pendaftaran dan lain-lain, itu kan tata kelola. Itu ada tata kelola lain antara peserta dengan Vaskes. Nah, di sini tentu fasilitas memberikan servis terhadap yang dibutuhkan. Kalau di sini kemudian terjadi masalah, tentu kita kembali kepada aturan antara BPJS dan Vaskes. Nah, namun di antara 3 ini ada plus 1 yang paling penting, regulator. Jadi apapun yang terjadi antara BPJS ke Vaskes, Vaskes ke peserta, peserta ke BPJS, sebetulnya itu muara dari regulasi yang ada. Kadang-kadang begini, peserta kan, kenapa kami mesti ke puskesmas dulu? Nah, regulasi kita, regulatornya mengatur mesti ke puskesmas dulu, kecuali emergensi. Nah, di sini tugas kita menjelaskan. Kemudian ada juga Vaskes dengan BPJS, kenapa tarif kami cuma X? Regulator menentukan, setelah dihitung yang rasional, asal dilakukan efisien, mutu terjaga, seperti ini. Ini kira-kira tata kelola. Pak Pri, ini kalau berbicara mengenai DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional, selama 9 bulan ini dari mulai Januari sampai September, kiprahnya seperti apa sih, Pak Pri? DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional memang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang 40 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang memang fungsinya adalah bagian dari persiapan itu juga, sekaligus melakukan kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi, monitoring, evaluasi, dan juga
bagian dari pengawasan eksternal khususnya dalam aspek manajemen. Dan selama ini memang kami bekerja erat dengan berbagai stakeholder, baik sesama regulator Kementerian Kesehatan maupun dengan yang lain, kementerian lain, demikian juga dengan BPJS, bersama-sama mempersiapkan. Dan kita akui bahwa dalam perjalanan dari awal ada berbagai kendala, berbagai keluhan, pasti. Bayi pun untuk berjalan pasti ada prosesnya ya Pak. Tapi itulah bagian proses yang setiap saat kita perbaiki, karena ini adalah suatu amanat undang-undang yang luar biasa, di mana pemerintah mempunyai komitmen tidak tergantung kepada periode kepemerintahan, karena ini sejak tahun 2004 bahwa negara harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya antara lain di bidang kesehatan, selain juga di bidang ketenagakerjaan. Sehingga secara bersama-sama dari waktu ke waktu kita perbaiki, dan terakhir pun Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan Permenkes yang baru, mengakomodasi berbagai keluhan tarif teman-teman di rumah sakit, sudah mulai ada keseimbangan tarif. Jadi bagaimana agar minimal pemberi jasa pelayanan, kemudian BPJS sebagai penyelenggara, masyarakat semuanya puas. Itu antara yang diharapkan. Semuanya puas, itu yang memang diharapkan. Everybody must be happy. Must be happy, karena kalau kita happy kita pasti sehat. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 BPJS Kesehatan, untuk itu PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. Saya masih bersama dengan Pak Fahmi dan juga Pak Pri. Pak Fahmi, ini kan total target akhir untuk semua peserta BPJS Kesehatan adalah sekitar 121,6 juta di peserta. tahun 2014. 2014. Sampai hari ini Pak, di bulan ke-9 ini? Sebenarnya target kita itu paling lambat 1 Januari 2019 seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta, karena ada kewajiban. Nah, pemerintah kemudian menetapkan target per target tahunan lewat roadmap Jaminan Kesehatan Nasional ya, DJSN juga yang nyusun. Nah, di situ ditetapkan 2014 121,6 juta. Kami mulai Januari itu dengan 112 juta, mengkonsolidasi 4 unsur. Peserta ex-Askes sendiri 16,4 juta. Peserta Jamkesmas, ex-Jamkesmas menjadi PBI sekarang 86,4 juta. Kemudian pada saat awal ex-Jam Sostek 8,5 juta, walaupun terakhir terus kita revisi. Kemudian TNI Polri yang kira-kira 112 juta. Nah, dari 112 menuju 121,6. Ternyata animo masyarakat sungguh sangat luar biasa. Per hari ini kami sudah 127,3 juta. Artinya sudah melebihi target. Ya, satu yang menurut kami sangat menggembirakan, namun satu sisi juga kami harus terus memperbaiki service kepada masyarakat. Pak Fahmi, ini kan berarti ada proses transisi juga yang terjadi. Apa saja sebetulnya yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan? Kita sebenarnya per 1 Januari kita kantor buka loh, orang libur, tahun baru, kita buka, kita pasang tenda, antisipasi, rupanya betul. Ada yang mendaftar, kemudian halaman kantor kita pasang tenda, karena begitu membludak. Rupanya ada harapan, ada new hopes gitu ya dari masyarakat bahwa kami ini butuh jaminan kesehatan. Karena apa? Karena iurannya sangat terjangkau. Untuk kelas 3 itu 25.500 ya. Artinya tidak sampai Rp1.000 per hari untuk menjaga kesehatannya. Kalau kelas 2 itu 42.500. Kelas 1 itu tambah saja 17.000 ya kenaikan itu. Nah, disitulah kemudian karena rame kemudian muncul kesan BPJS tidak siap. Nah, karena kita memang memiliki kantor itu sebenarnya kita infrastruktur kuat loh di seluruh kabupaten kota, hampir semua kita punya. Tapi kan karena masyarakatnya banyak, kemudian dan jadi bahkan melampaui target juga di tahun ini. Kemudian yang kedua, kita kemudian bekerjasama Presiden SBY kemudian meminta BRI bantu penuh. Jadi hampir seluruh kantor cabang BRI kecamatan itu dibuka untuk melayani. Tapi kan tidak bisa hari itu juga melayani karena kan harus training dulu dan lain-lain sistem. Kemudian Bank Mandiri dan BNI, terutama bank milik pemerintah, BUMN juga membuka tempat pendaftaran, tapi tidak semua. Mesti di Jakarta kan ada di website kita, lihat Jakarta Mandiri cabang mana. Nah, kemudian ternyata masih juga tidak memenuhi itu, kita buka lagi yang namanya pendaftaran via online.
Mereka mendaftar, kemudian tinggal datang ke kantor, ada jalur khusus, tinggal cetak kartu. Ternyata masih juga belum cukup. Sekarang kami menghimbau ini untuk masyarakat, daftar melalui website. Ini bisa di kamar, di mobil, tempat yang nyaman. Dan di situ, saya bawa ini. Apa Pak Di situ Fahmi? mereka bisa dapat langsung kartu nih. Oh, Kayak kita connect pesawat, ada boarding pass, dan kita punya seperti ini. Ini permanen Pak? Ini permanen. Jadi kalaupun nanti rusak, print lagi aja dari itunya, dari apa namanya handset atau itu. Tapi nanti supaya jelas mungkin kita harus ada talk show khusus mengenai cara mendaftar nih Pak Fahmi. Itu yang memudahkan. Jadi banyak yang dari sisi pesertanya. Saya mau ke Pak Pri terlebih dahulu. Pak Pri, DJSN juga memonitoring tadi kan salah satu fungsinya. Melihat di bulan ke-9 ini apa saja sih catatan pentingnya? Ya, memang kita bagi dari berbagai aspek ya. Satu dari aspek regulasi. Regulasi sebenarnya praktis sudah hampir seluruhnya dibuat, tetapi juga diakui bahwa karena ini suatu dinamika, maka juga ada suatu revisi-revisi dari regulasi, seperti yang sudah dilakukan oleh Menteri Kesehatan terakhir ini, dengan memberlakukan tarif baru, yang tarif itu pada intinya karena ini grup, maka ada yang memang harus diperbaiki dinaikkan, tetapi juga tentunya ada yang harus diturunkan, karena ini apapun untuk menjaga sustainabilitas dari BPJS. Jangan sampai nanti kemudian kolaps. Kecuali nanti suatu saat negara makin memungkinkan, preminya makin naik. Yang kedua juga monitoring terhadap di fasilitas itu sendiri. Yang harus kami akui juga di sini masih perlu kita tingkatkan sosialisasinya. Terutama masih ada kesan teman-teman dokter terutama menganggap bahwa kalau melayani pasien BPJS itu dianggap sebagai padamu negeri aja, seolah nggak punya apa. Padahal sebetulnya tarif-tarif ini sudah jauh lebih bagus daripada yang lalu. Banyak surplus ya. Dan bahkan beberapa rumah sakit plus. Tetapi memang perlu ada keseimbangan dalam pola pembayaran jasanya. Mestinya begitu menerapkan INASIBJIS, pola pembayaran jasanya tidak lagi berdasar pada fee for service, sudah berdasar kepada grup juga remunerasi. Itu salah satunya. Kemudian di masyarakat betul, di masyarakat pun karena juga mungkin kami memang kurang tajam, memang sosialisasi harus oleh semua, bukan hanya oleh stakeholder terkait. Maka masih banyak masyarakat yang belum tahu. Sebagai contoh, saya beberapa kali menjumpai teman-teman pekerja yang tidak tahu bahwa dia itu punya hak walaupun pemberi kerjanya tidak mendaftarkan. Jadi walaupun pemberi kerja tidak mendaftarkan, dia berhak mendaftar ke BPJS, tunjukkan identitasnya, katakan bahwa saya bekerja di sini, maka dia tidak perlu menjadi peserta mandiri. Yang saya jumpai beberapa di antaranya menjadi peserta mandiri. Ini kan rugi. Nanti BPJS lah yang akan koordinasi dengan perusahaannya, pemberi kerja. Itu antara lain. Itu Pak Fahmi, nanti kita buat edisi khusus kayaknya, spesial untuk cara mendaftar dan sebagainya. Syarat mendaftar dan di mana mendaftar ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali, kita masih membicarakan seputar reformasi untuk BPJS Kesehatan. Ada dua kategori, Anda bisa membayar, tapi juga untuk warga yang tidak mampu, ada juga dana khusus yang diberikan oleh pemerintah, jumlahnya sampai 19,9 T. Dan saya masih bersama dengan Pak Fahmi dan juga Pak Pri. Apa tanggapan dari UKP 4, Pak? BPJS ini berbeda dengan kami dulu pada saat BUMN ya. Askes kan BUMN di bawah Menteri BUMN. BPJS langsung di bawah Presiden, sehingga penilainya langsung oleh unit yang dibentuk khusus oleh itu Presiden UKP 4. Nah, UKP 4 kemudian membuat 5 indikator. Jadi ini yang sering kami pakai sebagai bahan evaluasi kami. Tentu yang lain pasti ada juga kebutuhan masyarakat. Pertama, jumlah peserta ditargetkan 121,6. Kita sudah melampaui. Lapor kami katakanlah alhamdulillah sangat biru kalau ini. Lebih dari 100%. Kedua, klaim rumah sakit yang bekerja di bulan Agustus, di bulan September sudah harus kami bayar. Itu namanya klaim N1. Sampai hari ini pun dari target sudah lebih dari 100%. Maka rumah sakit sesungguhnya banyak yang senang dengan sistem ini karena bulan berikut sudah harus kami bayar. Dan kalau berkasnya lengkap masuk, 15 hari harus kami bayar. Kalau tidak dibayar, kami kena denda. Jadi kami kena rapot merah. Kalau nggak bayar cepat, kemudian kena denda. Nggak mungkin kami akan menghambat itu. Jadi isu bahwa BPJS tidak bayar rumah sakit itu menurut saya berita yang harus kita luruskan. Kemudian ketiga, complaint handling. Ukurannya clear. 5 hari harus
diatasi, harus dijawab. Nah, kami sudah diukur oleh OKP 4, rata-rata komplain handling kami 1,36 hari. Jadi rapor kami sudah sangat baik di situ. Kemudian yang keempat, kami harus mengusulkan perubahan regulasi. Nah, itu sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, sudah selesai. Tinggal menunggu persetujuan pemerintah. Nah, terakhir yang belum bisa dinilai adalah kesadaran, awareness masyarakat. Disampaikan Pak Pri tadi, tahu semua belum orang. Nah, kami belum punya ukurannya karena akhir tahun diukur. Tapi paling tidak kami sampaikan, kami mendapat penghargaan khusus loh dari saya sebut aja lembaga, bukan promosi, misal Mark Plus ya Pak Herman, tiba-tiba wow, Golden Award itu ya, menyatakan ini lembaga yang paling awareness paling tinggi oleh masyarakat. Nah, kami bergembira dengan melihat ini. Kami punya komparasi nanti di akhir tahun, kira-kira kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang BPJS, tentang JKN ini setinggi apa gitu. Oke, Pak Pri, ini kan rapor sudah biru, BPJS menyatakan rapor sudah biru, tapi awareness tapi nanti 3 bulan juga dinilai lagi. Ini yang biru 3 bulan kedua. 3 bulan kedua. Kita berharap 3 bulan ketiga juga biru. Pastinya harapan kita bersama. Tapi kemudian tadi awareness masyarakat, sebetulnya kita bisa seperti apa sih Pak Pri? Jadi kembali lagi bahwa mari kita sama menyikapi bahwa program jaminan kesehatan nasional ini adalah program yang betul-betul untuk kepentingan masyarakat semua, bukan hanya miskin, tapi semua masyarakat. Itu sebenarnya targetnya 2019 harus masuk. Tetapi juga mari kita sama-sama menyadari bahwa memang dalam perjalanan 1 tahun yang belum sampai ini pasti masih beberapa kekurangan, dan semua baik kementerian maupun BPJS sendiri sangat terbuka. Jadi mari kita kritisi silahkan secara positif, dan berbagai hal yang kita belum terpapar, mungkin kita bisa di internet maupun apapun media sangat banyak untuk sangat terbuka ya Pak ya, untuk bisa sehingga diakses dengan dan dilihat. kritisi masyarakat, kemudian berbagai dinamika yang perubahan-perubahan yang akan kita perbaiki, maka kita yakin Indonesia justru akan menjadi contoh dunia. Karena ini bukan di samping fungsi kuratif masyarakat, tetapi sebenarnya di balik itu tadi Pak Fahmi sudah mengatakan juga terkandung di dalamnya bagaimana agar upaya promotif preventif dikuatkan baik perorangan maupun masyarakat. Yang kedua, di sisi rumah sakit sendiri dia justru memperbaiki manajemen, karena inasi bijis ini lebih pada bagaimana kendali mutu dan biaya. Dan yang ketiga, kami bersama Kemenkes dan BPJS juga itu sedang mengintegrasikan sistem informasi. Jadi bagaimana inasi bijis ini ke depan justru menjadi basic dari sistem informasi rumah sakit, cukup dikembangkan. Bagaimana piker yang ada di puskesmas menjadi juga basic dari sistem informasi di rumah sakit, sehingga semuanya terintegrasi, sehingga seluruh data akan terintegrasi. Bahkan yang dulu tidak pernah ada data dari praktek dan lain-lain itu akan menjadi terintegrasi. Itu sangat luar biasa. Oke, Pak Fahmi, Indonesia bisa menjadi bahkan contoh nanti di dunia. Apa catatan pentingnya untuk pemirsa? Ya, saya sambung dulu. Contohnya seperti ini ya. Kalau seluruh Indonesia per 1 Januari 2019 sudah terikut sertakan, ini negara paling besar pesertanya. Thailand selalu ngomong kami sudah 100% rakyat kami dijamin, tapi penduduk cuma 60 juta. Filipina menyatakan 95%, penduduk nggak sampai 100 juta pesertanya. Nah ini contoh. Jadi JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, atau dalam terminologi umumnya Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan ini sesungguhnya kertas putih bangsa ini. Kertas putih bangsa ini. Kalau ada titik-titik hitam yang saat ini ada, yuk sama-sama kita perbaiki, kita hapus, bersihkan. Dan kemudian titik hitam itu terus kita kritik, kita ramekan, kita zooming, tapi yang kertas besarnya putih tidak ini kemudian terlihat, menjadi hilang. Nah ini menurut saya penting, karena di sinilah seluruh rakyat Indonesia nanti tidak mikir lagi kalau sakit, mereka itu terjamin pembiayaannya. Itu yang penting. Jadi happy semuanya ya Pak? Ya, seperti itu. Pak Fahmi terima kasih banyak, Pak Pri terima kasih banyak. Mari sama-sama kita berjuang untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Semua harus happy kalau katanya Pak Fahmi, karena dengan bahagia kita bisa sehat semuanya. Jangan kemana-mana karena Eat Life Show masih akan segera kembali dengan teman-teman saya. Salam sehat. Terima kasih banyak Pak Fahmi.